la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami ucapkan terima kasih koordinator bagian kepegawaian yang telah bersendu cata dari awal sampai akhir. Kami pertamanya tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu selaku pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, pimpinan direktorat yang ada di lingkungan Universitas Andalas. Karena materinya juga banyak Bapak Ibu, mungkin lebih baik kita start dari sekarang karena kegiatan kita sudah tertunda 20 menit yang lalu ya, seharusnya mulai jam 2. Pertama saya informasikan kepada Bapak Ibu bahwa Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 ini baru disosialisasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ke PTN-PTN baru tanggal 23 Juni 2022. Kita memang masuk tahapan yang kelima, karena sebelumnya politeknik, sebelumnya institut, sebelumnya lembaga-lembaga yang ada di bawah lingkungan Kemdikbud. Jadi baru bulan Juni disosialisasikan. Kenapa kita baru sosialisasikan sekarang? Karena awalnya pas pulang itu memang seminggu setelah itu memang langsung ada sosialisasi. Cuman karena struktur organisasi di tingkat UNAN juga berubah, dan gantikan direktorat di lingkungan rektorat. Jadi pertimbangan Bapak WR3 pada saat itu lebih baik dilantik dulu, sehingga proses persiapan SKP versi terbaru ini dipersiapkan sama direktur-direktur yang baru. Sebenarnya Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 ini berlaku sejak Januari 2022. Jadi selalu telat. Awalnya juga Permenpan nomor 8 tahun 2021 juga telat juga disosialisasikan oleh Kemdikbud. Malah di tingkat UNAN juga tidak disosialisasikan. Jadi saya cuma hanya men-sharing atau mengulang kembali. Sebenarnya Bapak Ibu kan di surat undangan sudah materinya sudah ada, malah rekaman videonya sudah ada. Jadi mungkin saya tidak akan mereview secara lengkap seperti acara sosialisasi. Mungkin ada perlu penekanan-penekanan atau ada bagian-bagian yang perlu kita persiapkan. Jadi strategi persiapan ini sudah berlaku, kita sudah di tengah. Cuman kementerian pun memberikan dispensasi ke seluruh unit kerja di lingkungannya bahwa tidak ada penagihan SKP di semester 1. Jadi Kemdikbud hanya akan meminta SKP ini di akhir tahun, berarti tahun depan. Jadi diserahkan bagaimana strategi penyiapannya di setiap unit kerja. Jadi rata-rata PTN-PTN yang lain juga sudah mulai mempersiapkan ini. Dan sampai sekarang memang belum ada bentuk SKP jadinya. Mudah-mudahan tahun depan aplikasinya sudah selesai oleh BKN dan Menpan. Jadi kalau sudah ada aplikasinya, seluruh informasi kinerja ini telah disiapkan oleh unit kerja, tinggal injeksi saja ke aplikasi. Sehingga kita seluruhnya bisa mengisi, bisa dinilai melalui aplikasi BKN dan Menpan. Saya mau review ke belakang Bapak Ibu ya. Sebenarnya SKP ini awal itu KN yang mulai diterapkan kalau tidak salah bukan 13 ya Pak. Sekitar 2014 atau 15 baru mulai kita terapkan. Jadi selama ini kita cuman mengenal SKP versi KBKN nomor 1 tahun 2013 yang selama ini masih kita gunakan. Kalau di aplikasi Raymond pun kita masih menggunakan versi tersebut. Jadi SKP itu sangat pegawai, sedangkan
pada tahun 2019 keluar PP 30, turunannya adalah Permenpan nomor 8 tahun 2021, berubahlah pola penilaian. Yang memang saya lihat, memang Perka nomor 8 itu memang terlalu detail, mengcascading, sifatnya lebih cenderung ke kualitatif, sehingga agak menyulitkan juga membuatnya. Awalnya memang di kita ada timnya ya Pak ya, cuman tidak berhasil sepertinya menghasilkan seperti apa sih formula. Akhirnya untuk dosen dan tendik yang mau naik pangkat, ya terpaksa kalau di dosen memang saya coba oprek SKP Pemda, entah benar entah salah itu minimal saya buatkan contohnya. Dan faktanya memang tidak dipersoalkan oleh BKN karena sebagian SK pangkatnya sudah mulai keluar. Jadi ini tantangannya Bapak Ibu karena SKP tahun 2021 itu ada dua versi. Jadi satu versi Perka BKN nomor 1 tahun 2013 untuk Januari Juni, sedangkan untuk Juli Desember tahun 2021 itu harus sesuai format Permenpan nomor 8 tahun 2021. Nanti dikompilasi nilainya. Jadi ini juga perlu kita pikirkan bersama bagaimana strateginya, karena kita sudah satu kali ketinggalan ini. Ini mau masuk ketinggalan yang kedua ini, yang tahun 2022. Jadi ada dua kali ketinggalan ya. Yang 2022 bukan ketinggalan, sebenarnya kementeriannya ketinggalan. Akhirnya kita pun semuanya ketinggalan. Tapi saya lihat di Pemda pun juga belum clear ini soal SKP tahun 2022. Saya coba koordinasi beberapa PPK SDM kabupaten kota, juga belum punya sebenarnya. Jadi entah siapa yang berhasil lebih duluan, mungkin kita coba adopsi. Jadi sekarang ini masih antara setiap unit kerja, pemerintah, daerah, dan pusat masih dalam proses penyusunan SKP-nya, belum proses penilaian. Karena memang harus siapkan tool-nya semua. Nah, bagaimana langkah kita untuk persoalan yang tertinggal pertama tadi, yang 2021. Jadi waktu di acara, kami juga diskusi dengan beberapa PTN, sama persis kendalanya sama, karena tidak kekurang pahaman bagaimana cara membuatnya. Yang kedua, tidak ada standar baku dari kementerian. Antar rektor saya lihat juga berbeda-beda, dan malah kami pun debat. Kan. Ini seharusnya SKP rektor kita ini seperti ini, discascading dari sekjen seperti ini, dari dirjen seperti ini, dirjen anggaran seperti ini. Jadi cuman tidak ada proses salah menyalahkan, yang penting salah menyusun. Bagaimana strategi kita atau keputusan kita, kebetulan juga ada Bapak Ibu Wakil Dekan 2 di sini. Ini saya agak, ini akan menjadi masalah untuk tahun depan. Dibuka dulu. Materinya sudah saya kirim juga di link Zoom, Bapak Ibu ya. Bah. Di Zoom? Dua-duanya. Tampil Pak Ibu. Sudah. Kontrak kerja itu juga WD oleh dekan, dan ketua jurusan juga memecah kontrak kinerjanya ke ketua-ketua prodi. Jadi yang istilahnya adalah di sini nanti akan ketemu adalah unit organisasi mandiri, sebenarnya dimaksudnya di PTN ini adalah fakultas. Kalau direktorat, direktorat.
setara levelnya eselon 2. JPT pertama. Jadi SKP ini akan lepas di posisi fakultas, Pak. Dan akan juga boleh dilepas di posisi jurusan. Tapi antara SKP matrik kinerja fakultas dengan jurusan harus connect, harus ada turunannya, harus jelas turunannya. Tentunya ini baru akan bisa kita laksanakan, membuat perencanaan kinerja ini tentunya harus dimulai dari atas, Bapak Ibu ya. Mulai dari universitas, dari wakil rektor nantinya, baru akan diturunkan ke bawah. Nanti kalau dari wakil-wakil rektor turunnya ke direktur akan turun ke jabatan administrator dan pengawas. Berarti kalau jabatan administrator ini adalah, kalau sekarang masih koordinator dengan diberi tugas tambahan, besok ini harusnya adalah kepala subdirektorat. Nanti diturunkan juga ke jabatan pengawas, berarti adalah kepala seksi. Kalau ada, kita belum tahu bagaimana konsep struktur untuk ke depannya. Baru dipecah secara keseluruh staf pelaksana jabatan fungsional. Nah, jadi seluruhnya harus pecah habis dan memang diperbolehkan untuk switch. Jadi ada, kalau seandainya memang kita antar dua unit ini berkolaborasi, ya silakan saja. Ini akan Bapak Ibu akan temukan nantinya mungkin di dosen MKDU, itu kolaborasi ya. Karena home base-nya di fakultas ini, dia mengajar di fakultas yang lain, termasuk dosen fakultas ilmu budaya ya, yang sastra Inggris, sastra Indonesia juga menyebar. Dan itu akan masuk mencantol ke matrik kinerja di fakultas tersebut. Dia juga masuk melaksanakan menunjang pencapaian kinerja di fakultas tersebut. Untuk kinerja seperti itu Bapak Ibu ya. Yang berubah sekali sebenarnya adalah di bagian perilaku kinerja. Kalau yang lama masih orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, kepemimpinan. Kalau nggak salah ini ada juga yang kurang ya. Kalau nggak salah disiplin juga hilang di sini ya. Ya Pak ya. Ingat ya. Karena per KBKN nomor 1 ada disiplin. Ada apa yang hilang satu lagi? Ya, Mang 6. Sekarang dari 5 yang versi Januari-Juni 2021 berubah total. Jadi berakhlak. Jadi ini sesuai dengan core value ASN yang telah ditetapkan oleh Presiden. Jadi akhlak ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Di mana bagian disiplin? Di mana komitmen? Nggak ada lagi. Jadi memang di bagian perilaku, jadi ada SKP, sasaran kinerja pegawai, itu memang berubah polanya juga. Di bagian perilaku kinerja memang berubah total. Standar perilaku kerja ditetapkan sesuai jenjang jabatan dalam bentuk level 1 sampai 7. Sedangkan versi yang baru, panduan perilaku core value tanpa pelevelan dapat diberikan ekspektasi khusus pimpinan dan perilaku ASN. Jadi berlaku sama. Untuk format SKP juga berubah Bapak Ibu. Terdapat, kalau dulu terdapat 2 model SKP, yaitu model dasar dan model pengembangan dengan pendekatan kualitatif. SKP adalah rencana kerja hasil kerja saja. Jadi dalam SKP itu rencana kerja dan merekod hasil kerja saja dalam bentuk kuantitatif. Jadi SKP yang lama lebih cenderung berapa jumlahnya, berapa SKS yang dilaksanakan. Nah, SKP model baru ini adalah model menggunakan pendekatan indikator kualitatif dan kuantitatif atau kuantitatif.
SKP adalah rencana kerja yang memuat hasil kerja dan perilaku kerja. Jadi saya kemarin itu memang mendapatkan informasi dari Kepala Biro bahwa pilihan dari Kemdikbud itu adalah menggunakan pendekatan indikator kualitatif. Jadi berarti setiap unit diminta memilih Bapak Ibu. Apakah pendekatannya kuantitatif atau kualitatif? Kemdikbud memilih kualitatif. Karena alasannya lebih mudah dan dalam kualitatif kita bisa memasukkan kuantitatifnya. Capaiannya. Dalam bentuk redaksional kalimat. Jadi yang membedakannya berarti kan kalau ini yang kualitatif seperti Bapak Ibu lihat bahwa rencana kerjanya usulan persetujuan teknis kenaikan pangkat pegawai disusun secara tepat dan diselesaikan tepat waktu. Di sini ada aspeknya kualitasnya berapa, kuantitasnya seperti apa, kualitas seperti apa. Indikator kinerja individunya adalah persentase usulan persetujuan teknis yang memenuhi syarat tidak batal. Gitu ya. Targetnya 90% sampai 95%. Ada target angka ya, atau persentase. Sumber data untuk pemantauan dan pengukurannya surat pengajuan nota dinas atau praktek BKN untuk kenaikan pangkat. Dengan kegiatan yang sama Bapak Ibu, kalau dengan pendekatan kualitatif, bisa dilihat pada tabel yang kedua, agak berbeda cara menuangkannya. Ini pekerjaan yang sama nih. Jadi rencana kerjanya, usulan persetujuan sama ya, tepat waktu. Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja dan target disusun dalam bentuk kata-kata seperti ini. Tidak ada usulan persetujuan teknis yang batal karena kesalahan sampai kepada disampaikan tidak melewati tanggal 25 Juli. Jadi tidak ada lagi penjelasan berapa kuantitasnya, seperti apa kualitas. Jadi cuman dijelaskan dalam aspek dideskriptifkan dalam menggabungkan target dengan capaian. Penggunaan kuadran kinerja, metode cascading dan merupakan panduan dalam penyusunan kinerja tanpa ada persyaratan pembobotan tertentu pada kinerja. Jadi bobot lebih menghindari pinjaman ya. Lebih menghindari pinjaman berapa capaian output. Memang dalam didesain dalam bentuk kualitatif full. Uang bank untuk pinjam rumah itu namanya. Hubungan SKP JF dengan angka kredit tidak ada lagi, karena jabatan fungsional tidak lagi dikaitkan dengan butir-butir kegiatan dan angka kredit. Jadi di SKP sekarang tidak bisa kita lihat tidak sama quote unquote sama dengan BKD ini. Kalau dulu kan memang identik gitu Bapak Ibu. Ya kan? Kalau BKD dengan SKP bisa dikatakan identik. Malah SKP lebih lengkap daripada BKD karena BKD ada batasan usulan. Kalau SKP merangkum semua kegiatan yang dilakukan. Kalau untuk yang versi sekarang tidak lagi karena memang yang akan kita jabarkan itu adalah turunan dari IKU dan target-target yang kita putuskan bersama untuk capaian yang kita sepakati untuk capaian atau pengembangan unit organisasi yang kita tepati. Jadi tidak mengacu lagi, mungkin bisa jadi kalau di Tendik bisa jadi 10 item tupoksinya bisa jadi menjadi satu item di SKP yang terbaru. Oh itu sudah semua aku. Jadi bisa jadi satu item saja. Yang perlu dilihat itu adalah IKU utama yang turunan itu. Kalau seandainya ada turunan IKU dari Pak Rektor ke dekan terus ke bawah, itu menjadi sasaran utamanya.
Untuk yang kegiatan rutinitas biasa, layanan biasa, itu biasanya dirangkum dalam 1 atau 2 poin saja Bapak Ibu. Yang ini yang kita siapkan dalam bentuk workshopnya. Seperti apa, di mana kita menyiapkan matriknya, matrik kinerjanya. Jadi matrik kinerja ini harus dari atas, dari Pak Rektornya dulu turun, baru ke bawah. Nanti kalau sudah ada matriknya, mungkin akan ada perjanjian kerja kembali antara rektor dengan dekan-dekan, dan itu baru di workshop di tingkat fakultas supaya diturunkan kembali. Nanti akan kami coba perlihatkan seperti apa matriknya. Kira-kira itu bagian-bagian yang perubahan yang terjadi. Jadi kerja berubah jadi kinerja, beda pendekatannya. Jadi SKP yang sekarang, jadi ada juga trik-triknya Bapak Ibu dalam SKP yang sekarang, dalam menetapkan sasaran kinerja ini tidak boleh menggunakan kata aktivitas dan kata kategori. Jadi silakan saja lihat dari SKP yang ada sekarang, apakah itu bahasa aktivitas atau bahasa kategori. Contoh, menyusun materi sosialisasi, dikasih. Itu aktivitas. Nggak bisa masuk ke SKP. Gitu. Layanan penerbitan, monitoring dan supervisi. Itu adalah kategori. Jadi bahasa-bahasa yang akan masuk ke SKP kita itu adalah bahasa pencapaian. Hasil verifikasi berkas permohonan bantuan teknis disampaikan tepat waktu. Jadi yang kuning-kuning ini seperti itulah kira-kira. Jadi karena kualitatif berarti memang harus pandai menyusun kata-katanya dalam bentuk pencapaian. Jadi itu bedanya Bapak Ibu. Sehingga tidak ada lagi bahasa-bahasa aktivitas dalam SKP 2022. Apalagi bahasa kategori ya. Supervisi, sosialisasi, pengawasan. Tidak ada lagi di SKP. Oke. Juga ini trik untuk yang perlu tip atau trik yang perlu kita cermati Bapak Ibu dalam menentukan sasaran organisasi. Jadi ini adalah perlu juga diturunkan dari sasaran sampai ke unit masing-masing atau sampai ke pegawai, sampai ke JF dan pelaksana. Masker lupa. Punya di tas di depan itu. Sekalian apa penyangkutmu ada? Ada kan? Penyangkutnya kan di tas abang. Admin. Di depan itu, di laci depan. Siapa tuh suaranya? Dimutin dong. Mungkin saya lanjut saja ke materi yang kedua Bapak Ibu. Ini memang gimana SKP tugas belajar, gimana SKP pegawai yang pindah. Prinsipnya sama yang lama Pak. Kalau pindah berarti di cut off dulu, diselesaikan di penilainya di unit lamanya, dan sisanya dinilai unit baru. Kalau tugas belajar, tetap nilainya adalah performa atau capaian progres studinya. Ini adalah yang akan kita terapkan di Unan, Bapak Ibu. Masih sama ya Bapak Ibu. Jadi format ruang lingkup perencanaan kinerjanya ini sudah dijelaskan, perilaku kinerjanya berakhlak, format SKP, muat kerja dan perilaku kinerja, evaluasi kinerja menggunakan kuadran kinerja, tidak menggunakan rumus kuantitatif.
Jadi tidak ada rumus-rumus Kemdikbud. Gambaran umumnya adalah pertama yang harus dilakukan adalah penetapan dan klarifikasi ekspektasi dalam perencanaan kerja. Jadi di dalam penetapan dan klarifikasi ekspektasi dan perencanaan kinerja ini wajib dalam dialog kinerja. Jadi ketua jurusan dalam menetapkan sasaran ini memang harus rapat jurusan. Fakultas dalam menetapkan klarifikasi ekspektasi harapan capaian ke depan itu harus melalui rapat fakultas yang tentunya akan mengundang ketua jurusan. Seperti itu sampai ke jenjang ke atasnya. Dan itu memang harus dimulai dari atas. Tidak dibalik ya Bapak Ibu ya. Jadi ada dokumen nantinya adalah matrik. Ini matrik. Yang kedua adalah kalau matriknya sudah ada berarti kita laksanakan target-target itu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam proses perjalanan itu akan ada evaluasi berkala istilahnya. Diperkenankan untuk memberikan umpan balik Bapak Ibu. Jadi ada kesempatan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Misal kalau untuk perkuliahan berarti kan satu semester 6 bulan ya. Berarti bisa di triwulan pertama itu boleh berkumpul kembali, bisa jadi sasaran ini dirubah. Jadi sifat target dan sasaran ini memang dinamis sekali. Tidak seperti yang lama ini nggak bisa diganti lagi ya. Nah, tetapkan awal tahun, enggak. SKP yang sekarang boleh. Malah memang apa kena bisa jadi sasarannya bergeser sedikit, bisa saja. Yang penting disepakati secara bersama dalam bentuk dialog kinerja. Jadi dalam dialog kinerja ini kesempatan memberikan feedback baik dari atasan maupun bawah. Hal-hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki didokumentasikan dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk umpan balik. Jadi ada dalam matrik itu nanti ada umpan balik. Yang ketiga, evaluasi kinerja pegawai dalam melakukan pembinaan kerja. Jadi dilakukan sebenarnya per semester. Dan boleh juga per triwulan. Jadi kemarin memang banyak keberatan PTN lain, banyak masukan ke Kemdikbud, maunya kalau dosen itu memang per semester. Ya silakan saja, tapi kalau Tendi kalau bisa percau katanya Pak. Per triwulan. Jadi cuman baru akan berlaku untuk tahun selanjutnya. Kalau memang sudah selesai semua. Dan ada tindak lanjut. Jadi dari hasil penilaian evaluasi ini, ada tindak lanjutnya berupa pemberian penghargaan dan sanksi tentunya bagi yang tidak memenuhi ekspektasi harapan dari target awal yang telah ditetapkan. Perencanaan kinerja ini ada 8 tahap Bapak Ibu. Pertama tentunya melihat gambaran keseluruhan organisasi sesuai Renstra dan perjanjian kerja. Harus ada acuan dalam penurunan dan penyusunan perencanaan kinerja ini pada Renstra di setiap instansi. Yang kedua adalah perjanjian kerja dari atasnya. Berarti kalau Unan berarti dari Menteri, Dirjen Pembenaran Kemenq dan lain-lain. Tahapan keduanya adalah penetapan klarifikasi ekspektasi hasil kerja dan perilaku kerja CPT dan pimpinan unit mandiri dalam format SKP. Mulai dibuat matriknya Bapak Ibu, menjelaskan apa-apa sih harapan yang ingin ditetapkan untuk diturunkan ke bawah. Jadi pimpinan unit mandiri ini sebenarnya memang adalah fakultas. JPT ini setara dengan direktur. JPT ini biro dulunya. Kita nggak ada biro lagi, berarti direktur. Jadi berarti perjanjian kerja ini wajib ada ini di direktur sama dekan. Seminimalnya unit mandiri itu adalah dekan. Cuma kalau mau dilepas
matriknya sampai ke jurusan silakan saja. Memang diperbolehkan Bapak Ibu. Karena memang di bawah jurusan itu juga banyak juga SDM-nya Bapak Ibu. Jadi memang makin lebar itu Excel-nya. Karena setiap orang akan dapat lemparan bagian-bagian jatah-jatah pekerjaannya masing-masing. Yang tahapan ketiga menyusun manual IKU untuk JPT dan pimpinan unit mandiri. Yang keempat menyusui pencapaian hasil kerja. Jadi ketika telah ditetapkan targetnya, dilanjutkan dengan menyusun strategi pencapaian hasil kerja. Yang kelima membagi peran pegawai berdasarkan strategi pencapaian hasil kerja. Yang keenam menetapkan jenis rencana hasil kerja. Yang ketujuh menetapkan klarifikasi ekspektasi hasil kerja dan pelaku kerja untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Yang ke-8 menyepakati sumber daya, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi pencapaian kerja. Jadi 8 tahapan perencanaan ini harus dilakukan di setiap unit. Biasanya dalam bentuk workshop berjenjang. Workshop berjenjang. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Perjanjian kerja dari atasan ke bawahan, seperti rektor dengan dekan, rektor dengan wakil rektor dengan direktur, dekan dengan ketua jurusan. Jadi ada PK-nya dulu. Karena PK ini yang akan diturunkan. Jadi ini kita sesuaikan dengan IKU yang di IKU UNAN ya. IKU 1 sampai 8 ya Bu ya. 8 IKU ini. Seperti apa turunannya. Jadi 8 IKU ini harus turun. Bisa jadi unit A tidak cuma dapat 1 IKU, bisa jadi unit B bisa 3 IKU. Itu tergantung provinsinya. Jadi PK ini harus ada dulu di setiap pimpinan unit mandiri. Setelah itu baru kita buat sasaran kinerja pegawai. Ya. Oke. Muncul. Maaf Bapak Ibu. Oh ya. Ulangi lagi kepada Bapak Ibu yang di Zoom. Yang ikuti di Zoom adalah perjanjian kerja, pembuatan perjanjian kerja. Jadi di situ ada sasarannya, indikator kinerja kegiatan, dan ada target. Ini sama persis dengan IKU Pak Rektor, ini bisa kita jelaskan ya. Misal menghasil predikat sakit Universitas Andalas minimal A, itu target Pak Rektor dari Menteri. Jadi ini kan bagian dari sasaran kegiatannya meningkatkan tata kelola di Universitas Andalas. Jadi kalau ini berarti kan turun sampai ke bawah ya. Karena ini adalah tata kelola UNAN. Jadi seluruhnya mungkin ini sampai ke jurusan kena ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ketika PK baru disusun rencana SKP, di rencana SKP dekan, rencana SKP wakil rektor, rencana SKP direktur, itu mulai dirancang. Ini ada contohnya Bapak Ibu, ini adalah contoh SKP Kepala Biro SDM yang diturunkan kementerian. Jadi ada tergantung IKU-nya ya, berarti ada 2 misalnya, kan contoh saja ya. Mungkin 2 ya Pak ya. Jadi ada 2 seperti ini. Ada pertama meningkat indeks sumber daya manusia dan penugasan dari Sekjen. Jadi ini direct langsung ya Pak ya. Langsung di Sekjen. Kurang keberhasilannya langsung di
persiapkan ini Pak, ekspektasinya. Ekspektasi keberhasilannya. Surat keberhasilan indikator kinerja individu, target dan perspektif. 35% pegawai memperoleh. Jadi ada dari sini kita bisa membuatkan target-target terukurnya. Setelah sasaran kinerja pegawai pimpinan unit kerja mandiri selesai, dilanjutkan dengan penyusunan rencana SKP. Nah, ini ya, di bagian perilakunya juga. Perilaku ini template dan sepertinya sama dari atas sampai ke bawah. Karena berakhlak ini sama dari bawah. Karena tidak ada perbedaan sama sekali. Isinya mungkin berbeda. Ekspektasi khusus dari pimpinannya itu yang akan berbeda. Jadi semuanya kena ini, sama template. Yang akan berbeda itu cuman di bagian sasaran kinerja pegawai. Karena ini tergantung turunan IKU ini. Ya, penyelesaian kinerja individu seperti ini kira ada level 1, level 2 sampai ke pelaksana jabatan fungsional di bawahnya. Jadi bisa ada tim juga di bawah unit kerja itu ya Bu ya. Ada pekerjaan yang memang melekat pada satu langsung otomatis pada pelaksana atau dosen yang bersangkutan, seperti mengajar itu kan sudah diberikan ke dosen-dosen yang bersangkutan. Juga kalau ada target-target tertentu yang dibuat tim ya silakan. Berarti dimasukkan timnya dalam item ini. Siapa tim-tim yang akan terlibat berarti diklaim kegiatan tim itu oleh pelaksana atau dosen masing-masing dalam SKP individunya. Nah, seperti ini kira-kira matriknya Bapak Ibu. Jadi turun-menurun nanti kita akan coba contohkan seperti apa di fakultas sudah dibuat oleh kementerian seperti apa kira-kira contohnya. Yang penting Bapak Ibu ada perbedaan dalam SKP hari yang prode tahun 2020 ini. Selain penetapan sasaran dan penetapan ekspektasi untuk perilaku, dalam proses perjalanannya ini, dalam proses aktivitasnya ada umpan balik. Jadi dalam penilaian itu minimal ada 1 kali umpan balik. Berarti ada rakor ya, ada rapat rakor. Umpan balik ini bisa saja disampaikan langsung, bisa juga diagendakan dalam bentuk rapat. Dan itu didokumentasikan dalam SKP ini. Ini menjadi evaluasinya. Tahapan terakhirnya adalah evaluasi kinerja ketika limit waktunya telah selesai. Kalau seandainya kesepakatan fakultas ada evaluasi per semester, berarti nilai yang keluar itu karena kita penilaian kualitatif berarti tidak ada angka Bapak Ibu. Yang ada kuadran kinerja ini. 9 kotak, 9 kotak ini. Sangat baik, kurang, misconduct, butuh perbaikan. Jadi hasil kinerjanya seperti apa, perilakunya seperti apa. Dan nilai ini sebenarnya baru akan bisa kita berikan sampai ke level individu setelah ada penilaian capaian kinerja organisasi. Jadi ketika unan dari capaian penilaian kinerja organisasi. Terakhir Bapak Ibu, jadi ini identik juga nanti akan ada seperti apa penilaian kinerja dalam bentuk kuadrannya. Ini kalau dalam bentuk pegawainya seperti ini Bapak Ibu. Evaluasi kinerjanya. Seperti ini gambaran SKP-nya. Nanti di bagian yang melingkar ini adalah nilainya. Rating kerjanya di atas ekspektasi. Rating perilaku kinerjanya sesuai dengan ekspektasi. Berarti predikat kinerja pegawai itu baik. Tidak ada angka lagi Bapak Ibu.
Dan redaksional hasil umpan balik itu dicatat ya Bapak Ibu. Tercatat di bagian kolom umpan balik, realisasi berdasarkan bukti, itu dicatat seperti apa hasilnya. Jadi hasil kerja utama yang terkait IKU, tambahan boleh, kalau seandainya ada kerjaan tambahan, realisasi berdasarkan bukti, ada bukti dijelaskan, draft SK dan lain-lain. Umpan baliknya itu diinputkan ketika dalam pertengahan itu memang ada umpan balik, dan di akhir pun boleh diberikan umpan balik. Yan. Lanjut, kalau seandainya sudah dinilai predikat kinerja pegawainya baik, sangat baik dan lain, akan diberikan penghargaan. Penghargaannya kalau sangat baik 2 tahun berturut-turut diprioritaskan untuk talent pool. Jadi nanti akan ada pendataan. Apalagi ketika ada aplikasinya nanti, terdata nantinya di tingkat nasional. Emang dia nomor dari situ, Pak? Jadi akan ada masuk di talent pool. Talent pool ini adalah calon-calon pemimpin ya, calon birokrat nanti. Jadi calon-calon kepala biro, JPT dan lain-lain. Berpredikat baik 2 tahun berturut-turut, ini diprioritaskan untuk mendapatkan pengembangan kompetensi. Kalau hanya baik 2 tahun berturut-turut, berarti unit kerja harus memberikan kesempatan pengembangan kompetensi terhadap yang bersangkutan. Berarti bisa jadi ada diklat, pengembangan dan lain-lain, magang dan lain-lain. Sanksinya Bapak Ibu, jika JPT dengan kinerja tidak tercapai, ya, silakan. Oke, mau tanya kok. Oke. Tadi ada apa? Ya Pak. Suaramu terang apa? Oke, tadi ada statement yang menarik Debo adalah pada saat coba back slide-nya. Slide sebelumnya. Ya Pak. Back slide sebelumnya. Enggak, yang sebelumnya. Yang ini Pak. Belum, enggak. Sebelumnya. Ada yang melihat data yang dikaitkan dengan komponen IKU kan? Ya nah? Yang ini? Nah, bukan ini tadi kan? Halo? Back slide. Halaman sebelumnya tadi yang sebelum ini. Yang ini Pak? Itu kan? Ya. Nah tadi kan disampaikan ada kegiatan yang harus dilihat kontribusi terhadap IKU kan? W3 itu. Iya. Ya vertigo, Pak. Vertigo, Pak sembarang saja. Apa-apa saja item yang dianggap berkontribusi ke IKU itu loh. Itu kan harus clear tuh. Iya Pak. Iya kan? Iya. Jangan ada aktivitas yang harus dikaitkan dengan IKU, sementara IKU itu sendiri anu terdefinisikan. Yang IKU itu mengasih IKU yang IKU itu IKU IKU bagian itu keterangan. Jadi bahasa luasnya orang jadi dukun sebenarnya. Pokoknya dikecil aja, yang terkait dengan IKU maka masuk ke IKU. Kan jadi dukun orang berarti itu. Nggak bisa dong. Harus dia tahu apa kira-kira contoh aktivitas pegawai, aktivitas SDM yang berkaitan dengan kinerja IKU, pencapaian IKU. Betul Pak. Nah itu tolong disampaikan ke. Ada contohnya Pak?
Ya kalau mau nyampe ado kan murah. Cuma banyak. Cuma barang tuh. Aku dari kepadokan di sini ya. Tapi kita tahu kami mah contohnya tuh gitu loh. Ketua Khalid, Bang Khalid. Oke, kamu itu saja. Itu menarik. Pak Berdua. Bertiga. Bertiga. Tiga, Pak. Iya. Kadang-kadang itu Jadi kami mau menjelaskan sedikit lagi Bapak Ibu. Jadi penilaian capaian organisasi identik dengan penilaian rata-rata di unit organisasi tersebut. Jadi ketika penilaian UNAN bernilai sangat baik, berarti rata-rata di UNAN penilaian juga harus sangat baik. Jadi kait berkait. Jadi tidak mungkin ketika penilaian kinerja organisasinya kurang, tapi rata-rata seluruh SDM mulai dari pimpinan tinggi sampai pelaksananya baik, rata-ratanya nggak mungkin. Jadi memang itu yang akan kita sambungkan benang merahnya supaya itu mencerminkan sampai ke bawah. Oke, Bapak Ibu, kita masuk saja ke contoh ya. Seperti apa kira-kira matrik di PTN. Ini ada contoh yang dipersiapkan oleh, dipersiapkan oleh kementerian. Ini unit yang diberi contoh itu adalah fakultas Bapak Ibu ya. Jadi pertama itu adalah penyusunan matrik dengan jabatan dekan Fakultas Teknik. Kira-kira turunan yang didapatkannya ya. Jadi pekerjaan kinerja yang harus menjadi targetnya adalah, ini berarti turunan dari Pak Rektor nih ya. Pertama adalah meningkatkan jumlah lulusan S1, D3, D4, D2 Fakultas Teknik dengan menghasilkan dan yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi dan menjadi entrepreneur wira swasta. Target keduanya adalah meningkatkan lulusan S1, menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus. Target ketiganya adalah meningkatkan jumlah dosen Fakultas Teknik berkegiatan tidak lama di kampus lain, di QS 100, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional pada 5 tahun. Sama persis ya, sama IKU kita ya Bapak Ibu ya. Nah ini gimana, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 9 turunan yang didapatkan dari rektor. Dari 9 ini tentunya akan dibagi ke wakil dekan 1, wakil dekan 2, dan wakil dekan 3. Karena wakil dekan 2, 1, 2, dan 3 ini udah ada bidangnya. Kita akan menetapkan bidangnya. Sehingga dari target-target yang diberikan dari kontrak kinerja dari dekan dengan rektor akan dipecah ke WD 1 dan 2 dan 3 sesuai dengan bidangnya. Ini masih sama ya Bapak Ibu ya. Kalau di WD sama persis dengan target dekan ya. Cuman tidak sebanyak dekan karena dia melaksanakan di bidangnya saja. Kan copy paste ya Bapak Ibu ya. Yang WD2 mungkin di bagian kerjasama, akreditasi, peningkatan tata kelola akademik dan non akademik. Masuk anggaran di sini kan. Karena di ujungnya Bapak Dekan juga dapat itu. Sini putus Bapak Ibu. Putus dulu ya. Karena ini level unit mandiri istilahnya. Nanti ini kan dipecah
akan turun ke jurusan-jurusan ya. Nah, ini dicontohkan karena namanya dosen ini adalah Ganendra. Sadajiwa dulu. Sadajiwa adalah ketua jurusan teknik elektro. Ini dia mendapatkan hal yang sama ya Bapak Ibu ya. Ada yang tidak? Ya, sama semua. Cuman yang tidak dia dapatkan di dekan cuma satu, meningkatkan tata kelola akademik dan non-akademik. Ini berarti ada kemungkinan semuanya disiapkan oleh dekanatnya, fakultas berarti ya. Untuk sarana, prasarana, tata kelola akademik dan non-akademik disupport dari fakultas saja. Jadi tergantung kita melihatnya seperti apa. Jadi ini sama, cuman tadi itu fakultas di atas, ini udah berubah redaksional menjadi jurusan teknik elektro. Udah menjurus. Yang ini juga dipecah nantinya oleh Sadajiwa sebagai ketua jurusan ke ketua prodi yang ada. Tapi ya, redaksionalnya masih sama ya, prodinya diganti ya. Oke, masih sama Bapak Ibu. Jadi ini tergantung prodinya. Prodi S1 teknik informatika, nanti mungkin ada satu orang lagi prodi S2 teknik informatika. Nah, yang dari ketua jurusan ini atau ketua prodi ini tergantung unit kita masing-masing ya Bapak Ibu. Kalau memang menganggap dosen itu di bawah jurusan, berarti dia turun dari jurusan. Kalau dicontoh ini adalah dosen itu berinduk di prodi, berarti turunnya dari ketua prodi. Ini yang dipecah ke bawah Bapak Ibu. Jadi tadi Ganendra itu dapat sebagai ketua prodi S1 teknik elektro, maka dia akan menurunkan ke seluruh dosen yang ada di prodi teknik elektro. Seperti meningkatkan jumlah mata kuliah prodi S1 teknik elektro yang jadi tugas Ganendra ketua prodi tadi menjadi materi kuliah. Dah masuk judul mata kuliahnya di dosen masing-masing. Jadi turunnya berdasarkan jenis pekerjaan, jenis-jenis yang diturunkan dari atasnya Bapak Ibu. Jadi ini kira-kira setelah matrik ini selesai, kita turunkan ya. Kalau tendik lain pula Bu. Jadi tendik itu nanti dia mencantol di sini juga, di matrik ini. Tapi turunnya nanti di koordinator. Jadi belum. Di contoh ini belum, tidak ada Bapak Ibu. Jadi nanti di cut-nya itu kan nanti ambil di atasnya Bapak Ibu. Jadi ketika kita memotong matrik, ini dekan dengan WD, potong. Kita jurusan dengan koordinator prodi, berapa ketua prodi di bawah jurusan itu, potong. Nah, ini ketua prodi dengan dosen di bawah prodi tersebut. Kalau kita kan beda ya Bapak Ibu ya. Rata-rata di Unan itu adalah di bawah jurusan, berarti jurusan matriknya cut, jurusannya ditaruh di atas kajur, baru dibuat matrik seluruh dosen bawah. Harus jelas dari satu-satu. Jadi jelas Pak, terdistribusi siapa yang berperan melaksanakan ini, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan ini. Nah, kalau yang tendik nanti dari WD2 Pak. WD1 juga ada, tergantung tendiknya di mana. Berarti turunnya apakah nanti ke Kasih, kalau sudah ada kepala kantor, berarti kepala kantor sama dekan bisa jadi, atau WD2, tergantung lihat strukturnya nanti. Siapa yang jadi atasannya nanti turun. Pekerjaan-pekerjaan itu dari atasannya.
Berarti kalau di fakultas kemungkinan berarti kan dua kasih itu yang apa? Kalau memang ada manajer, berarti kalau memang ada di bawah manajer itu staff yang ditempatkan, berarti dia mendapatkan turunan pekerjaan dari manajernya. Setelah matrik ini selesai, Bapak Ibu, baru dibuat rencana sasaran kinerja pegawai. Pendekatan sasaran kinerja pegawai dengan metode kualitatif. Ini dicontohkan Bapak Ibu, salah satu dosen yang sasaran kinerja salah satu dosen yang berada di bawah ketua prodi, di bawah ketua jurusan teknik elektro, Stada Jiwa tadi. Jadi seperti inilah kira-kira SKP versi terbaru. Setelah ini, target ini memang dalam sampai penyusunan sasaran kinerja ini memang ditargetkan kalau bisa Agustus sudah selesai, sampai ke bawah. Karena setelah ada template penilaian mungkin akan kita share kemudian. Jadi sasaran ini, jadi rata-rata seluruh unit kerja ini menyusun ini dulu sampai sasaran. Mungkin itu saja Bapak Ibu, saya kembalikan kepada atau memang ada satu lagi slide yang saya mau tayangkan Bapak Ibu. Ini kondisi real yang ada di UNAN. Nah, kira-kira rencana tindak lanjutnya. Jadi sebenarnya kondisi existing UNAN itu pertama adalah SKP dan penilaian prestasi kerja PNS untuk periode Juli Desember 2021 ini masih menggunakan format lama. Dan oke saja untuk digunakan untuk remunerasi ya, karena itu internal Bapak Ibu. Cuman ini juga tidak bisa ada jaminan kalau menggunakan format lama ini akan lolos untuk naik pangkat dan jabatan. Jadi kita sepakati saja memang bagi yang mau naik pangkat, kalau bisa menyesuaikan dengan format yang ada. Yang sudah ada dan kami share nantinya. Yang kedua, belum adanya perjanjian kerja yang diturunkan dari level tinggi sampai terendah. Kayaknya ini dulu yang harus kita selesaikan. Karena tidak bisa kita lanjut untuk menyusun ini. Jadi rencana tindak lanjutnya ya kami rekomendasikan pada pimpinan UNAN bahwa perlu dibentuk tim penyusun perencanaan kinerja Universitas Andalas. Mulai dari UNAN ya. Yang kedua adalah penetapan timeline-nya. Yang ketiga, workshop berjenjang. Mulai dari atas sampai ke bawah. Mulai dari UNAN sampai ke level jurusan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, mungkin lebih baik kita perjelas di sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Jan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalid yang telah menjelaskan mengenai tata cara, pertama dulu pengenalan apa itu SKP Permenpan nomor 6 2012 dan bagaimana cara-cara pengisiannya juga telah dijelaskan, walaupun belum banyak yang paham karena masih melihat saja kita sudah bingung apa ini. Karena kebiasaan kita di SKP sebelumnya mulai dari DP3 dulu istilahnya, kemudian SKP, kemudian perubahan ini SKP ini. Kalau DP3 dulu kan istilahnya dibikin aja kan, kerja-kerja, nilai sudah selesai. Kemudian juga SKP tahun 2013 juga gitu, disalin aja, tepoksi semua masuk, dikasih nilai, ditekan ke atasan, selesai. Tapi sekarang tidak bisa gitu lagi kan, karena sekarang ada bukti lagi, karena yang dilihat itu adalah kualitas bukan kuantitas lagi. Jadi ini perlu nih kreativitas kita dan tanggung jawab kita dalam menuangkan satu pekerjaan dalam SKP harus ada tanggung jawabnya. Tidak bisa lagi diceritakan saja di SKP lalu dikasih nilai, tidak bisa lagi. Jadi harus benar-benar bertanggung jawab apa yang kita katakan di SKP harus ada tanggung jawabnya, buktinya yang kita pertanggungjawabkan. Jadi ini merubah
ini juga berat juga nih merubah kebiasaan dari SKP lama ke SKP sekarang. Nah, ini juga perlu butuh butuh tanggung jawab lah gitu kalau istilah kasarnya gitu. Jadi mungkin itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang telah dijelaskan oleh Saudara Khalid. Mungkin kalau ada yang sudah bertanya, misalnya sudah paham sedikit, mungkin kurang jelas, silakan kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu disilakan. Ya silakan Pak Beni. Ini pertanyaan nanti mungkin langsung jawab oleh Pak Khalid. Terima kasih Pak John ya sebagai ketua sebagai pimpinan ya dalam pertemuan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada Pak Khalid yang pertama, kebetulan tadi dalam membuat SKP masih ada dosen di tempat kami itu yang membuat SKP masih yang prode yang lama tapi digabung dengan prode 2021 yang terbaru yang Permenpan nomor 8 itu Pak Khalid. Sehingga nilai totalnya ada yang buat 150%. Sehingga pada saat pengisian untuk remun itu ditolak. Karena tidak bisa. Nah, sudah itu kami sudah menyampaikan itu kan belum dipakai. Mungkin ada perubahan. Ternyata betul hari ini kita mengikuti untuk Permenpan nomor 6 tahun 2022. Yang pertama yang mau ditanyakan Pak, sehubungan dengan ini, jadi ada kawan-kawan yang ingin naik pangkat untuk periode 22, malah untuk periode 2023. Itu tentu kami sebagai dosen mengharapkan nanti bantuan dari Pak Khalid dan tim yang lain, bagaimana supaya Ristek Dikti itu bisa menyetujuinya gitu. Jadi jangan nanti ditolak pada saat kenaikan pangkat, pengusulan kenaikan pangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk perilaku kerja ini, apakah kita masih ketua jurusan itu atau kepala departemen itu masih menilai, kalau yang lama kan ada 6, ya. Sekarang ada 7, dan juga sudah ada perubahan-perubahan gitu. Apakah masih menilai bentuk DP3 itu juga kan, tapi karena yang penilaiannya kan berbeda. Itu temanya berakhlak jadi. Apakah tetap memberikan nilai dengan bentuk poin khusus yang DP3 atau baik, sangat baik, cukup misalnya. Itu tentu perlu penjelasan lebih lanjut. Kemudian ada yang Bapak tayangkan tadi yang terakhir. Sudah tuh kepala departemen, sudah tuh dosen, bukan koordinator, Pak. Jadi dosen ini ada yang sebagai koordinator prodi, ada dosen biasa. Itu maksudnya dari yang tadi itu. Jadi posisinya itu setelah kepala departemen, dosen. Tapi dosennya ada yang sebagai koordinator prodi, masih di bawah departemen. Kemudian dosen sendiri sebagai SDM dari departemen gitu. Mungkin itu yang maksud Pak Khalid sampaikan tadi. Mungkin terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin langsung dijawab Bapak Ibu. Pertama, jawab yang ditanyakan Pak Beni persoalan nilai SKP melebihi 100 ya. Karena memang remun dan pedoman remun tidak berubah Bapak Ibu. Berarti dia hanya bisa mengakomodir jadi hanya bisa menampung SKP versi yang lama, bukan versi yang Permenpan 8 2021, juga tidak bisa menampung yang terbaru sekarang, Permenpan nomor 6. Jadi kalau di remunerasi
memang harus dirubah dulu regulasinya kan. Kalau regulasi berubah, baru otomatis aplikasi disesuaikan dengan pedoman. Jadi menurut saya karena memang tim UPT juga belum ada perubahan atau penyesuaian pedoman, berarti sampai sekarang untuk di internal UNAN masih menggunakan versi yang lama, termasuk SKP Januari Juni ini. Ya, berarti termasuk Januari Juni. Sesuai dengan surat Pak WR3 kemarin. Yang kedua, soal naik pangkat Bapak Ibu, saya sudah memberikan contoh. Sebenarnya itu contoh Profesor Rahmian Nazin itu. Kebetulan saya ambil sampel untuk merubahnya. Kebetulan Bu Rahmian Nazin itu hampir seluruh sektor kegiatan kan dilakukannya. Jadi silakan dipangkas. Cuman yang nggak masalah ini SKP versi Permenpan nomor 8 ini, tiap ada yang digeser, kacau nilainya. Mungkin dari tim SKP yang dulu menyusun enggak. Malahan juga soal ada rumus-rumus di belakang itu, Bapak. Karena ada rumus cascading non-direct dan non-direct itu berbeda nilai. Untungnya tahun 2022 ini kita enggak menggunakan rumus-rumus seperti itu. Cuman kejelian pimpinan dan staf dalam menyusun kata-kata target dalam bentuk kata-kata capaian ya. Jadi tidak ada lagi nilai. Jadi memang murni dalam bentuk mendeskripsikan apa yang telah dilakukan, apa yang telah dicapai. Jadi itu. Yang ketiga adalah turunan. Yang ketiga apa tadi ya? Ya, turunan ini Bapak Ibu, saya memang heran juga atau memang itu sudah menjadi dari dulu seperti itu. Karena memang kami kesulitan juga dalam mengelolanya ini Bapak Ibu. Jujur-jujur saja ini Bapak Ibu. Kalau dari Dikti melihat UNAN, itu prodi. Karena home base Bapak Ibu itu di prodi, bukan di jurusan. Lihatlah Bapak Ibu di Sister Dikti kan. Nah, karena ada yang protes ini, sejak kapan pula saya di pasca home base-nya kan, udah di S2 ilmu lingkungan saja saya ini. Kok ada yang minta izinnya? Jadi memang Bapak Ibu memang di posisi prodi. Jadi cuman kita udah menempatkan dari dulu di UNAN. Apakah hari ini mau disepakati lagi? Karena memang ini OTK berubah ya Bapak Ibu. Apakah sekarang saatnya untuk menyesuaikan atau seperti apa? Memang itu kami serahkan kepada pimpinan. Karena saya lihat pun dari contoh dari PTN-PTN lain memang di prodi. Malah yang monodisiplin yang sesuai. Ya Pak. Monodisiplin yang sesuai. Karena ya dosen bersangkutan itu dikelompokkan di prodi. Ada yang ditempatkan di S1 keperawatan, ada yang di profesi keperawatan, ada yang di S2 keperawatan. Jadi memang karena kalau tidak seperti itu Bapak Ibu, mungkin kita akan kesulitan atau kita cobalah bahas ini di workshopnya ya. Kita kesulitan ini. Nanti kita prodi ini di posisi yang mana ini? Padahal kan kewenangan kita prodi termasuk bagi kurikulum, pengalokasian apa istilahnya pendistribusian jadwal mengajar, membimbing, menguji dan lain-lain ya. Jadi ini memang perlu mungkin saatnya momennya Pak untuk membahas ini. Apakah kita samakan? Karena saya melihat dari data Dikti pun saya kebingungan juga melihat UNAN. Malah kita punya data kita sesuai dengan perjurusan, padahal orang Dikti maunya per prodi. Sedangkan prodi yang di PD Dikti itu hanya disesuaikan sesuai kebutuhan akreditasi. Pandai-pandai Pak Asrul aja nih. Ada permintaan dipublikasikan, ini pinjam dulu. Lah kena pinjam pula, lupa pula memulangkan, itu masalahnya. Yang bersangkutan tidak tahu pula dia dipindahkan. Kok dari pasca sarjana saya, kok sudah pindah di fakultas lain saya. Jadi itulah fakta yang terjadi hari ini. Jadi memang apakah ini perlu kita sepakati karena dalam penyusunan SKP tahun 2022. Oke, saya kembalikan Pak.
Baik, terima kasih Pak Khalid, Pak Beni. Mungkin bagaimana ya Bapak Ibu, waktu sholat sudah masuk dengan apa? Saya Balik ya? saya nanya tadi kalau boleh. Pak Khalid, Boleh saya kalau ada masih ada yang masih apa namanya ingin tanya silakan. Ya Pak WD3 silakan. boleh saya nanya Pak Khalid. Terima kasih, Bu. Saya Mudah-mudahan duduk sebentar sebelum sholat. Tadi yang belum terjawab, apakah saya tidak menangkapnya? Apakah memang tidak ada lagi, Pak Beni, tidak ada lagi penilaian pemimpinan segala macam itu? Itu satu. Kalau memang tidak ada, ini agak tricky nih pimpinan. Kalau yang sebelumnya, ada 3 item ya, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Jadi ekspektasi khusus pimpinan ini yang menentukan predikatnya, rating perilaku kinerjanya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya ekspektasi khusus dari pimpinan ini memang melihat bahwa kurang ramah, kurang cekatan, tidak ada inisiatif perbaikan dan lain-lain, tentunya sebelumnya ada umpan balik ya. Berarti kan ada umpan balik nih tengah semesternya ya. Jadi kalau seandainya di bagian perilakunya ada bermasalah dari staf di bawahnya, dikasih umpan balik terlebih dulu di tabel kanan ya. Dan itu dicatat. Yang di tengah ini adalah hasil akhirnya. Jadi istilahnya memang ini istilahnya rata-rata saja Bapak Ibu. Kalau ada cukup 2, baik 2, sangat baiknya ada 3, berarti nilainya baik. Ya. Iya. Karena ini penilaian kualitatif, jadi memang susah ukur ya nih Bapak Ibu. Karena ini pilihan Kemdikbud. Karena dia mau mudah, simple, tapi merangkum. Jadi itu aja. Kalau mau bikin berapa kuantitasnya silahkan saja diredaksionalkan di dalam. Itu saja. Jadi aspek kuantitatifnya silahkan diredaksionalkan dalam kualitatifnya. Jadi itu saja Bapak Ibu. Jadi sangat simpel SKP-nya. Cuman apa yang cuman sentralistik, berbeda sama yang sebelumnya yang ada rencana 3 penilaian 36 derajat ya. Kalau ini murni atas ke bawah. Cuman ada kesempatan untuk umpan balik. Jadi ada dialog kinerja. Kalau perlu dilakukan 3 kali, 4 kali dalam 1 semester. Jadi itu perbedaannya. Ada kesepakatan bersama. Kalau memang ada perubahan, ada umpan balik, ada ekspektasi khusus, sampaikan langsung di SKP. Jadi SKP ini jalan terus Pak, sampai di akhir semester. Baru dinilai hasil akhir. Nah, yang kedua, soal BKD. BKD ini memang LPM mau memindahkan tata kelolanya ke LP3M, memindahkan ke Direktorat SDM. Cuman saya hadir dari rapat terakhir Bapak Ibu dengan Bu Heni sama Direktorat SDM sama tim IT, Direktorat IT, bahwa tetap kita laksanakan di menggunakan Simpek karena limitnya sampai Agustus ya. Agustus 2022 mau nggak mau kita untuk semester depannya harus lewat sister. Makanya dari awal sekarang kami udah mulai menyusun sister. Jadi membenahi data sister. Makanya Bapak Ibu hari ini sampai besok ini masih saya sandra nih tim kepegawaiannya di ruang rapat WR3 untuk membersihkan data sister. Mungkin itu saja ya Pak ya. Masih ada? Masih Simpek Pak. Kita masih menggunakan Simpek. Dan dilaksanakan secara bersama-sama antara LP3M dengan Direktorat SDM. Jadi kemarin ada rencana bikin surat ya. Udah ada Pak. Jadwal PKD. Nah, jadi saya tidak tahu nih surat menyurat pun masih disiapkan oleh Ibu Eni
Ketua LP3M, tapi yang ditangani oleh Pak WR3. Jadi udah mulai kolaborasi ini untuk semester ini. Ya, betul Bapak Ibu. Walaupun ini tidak sesuai tema, tapi memang itu yang sedang kami cek satu-satu Bapak Ibu. Jadi negosiasinya memang sekali saja. Karena saya lihat memang ada emailnya masih kosong, berarti belum aktivasi akun. Ada yang dosen itu username-nya menggunakan email unan lama, itu sudah terjebak istilahnya. Nah, ada juga yang bukan emailnya, Bu. Jadi username bukan email dia, kok bapak ini kok email username cewek, ya kan? Nama wanita dan lain-lain. Jadi tidak cocok. Jadi perkiraan kami kalau dari email-email saja saya lihat konfigurasi email ada 21% dari dosen unan yang tidak tepat. Jadi mungkin akan bertambah jumlahnya karena yang dicek sama admin sister fakultas hari ini sampai performanya. Apakah updating data pokok, pangkat, jabatan, dan lain-lain ini telah dilakukan oleh dosen masing-masing. Satu persatu. Nanti akan ada surat WR3 menyampaikan ini loh dosen-dosen yang tidak melakukan update data yang itu saja penelusuran. Mungkin dari Zoom ada yang bertanya, Bapak Ibu? Silakan Pak Arpentius. Jadi mungkin saya sudah bisa nangkap ini pertanyaan Pak Pen ya. Karena beliau adalah selain koordinator, juga jabatannya analis Arsiparis Madya. Jadi ini gimana nih? Tugas tupoksi utamanya adalah Arsiparis Madya. Berarti ada tupoksinya sebagai Madya, Arsiparis, dan yang kedua juga ada koordinator yang menjadi tugas tambahan. Jadi tugas utamanya tetap di yang isi SKP-nya ini tetap sasaran utamanya yang merupakan turunan dari UPT, bukan kantor arsip ya, kantor arsip. Jadi tergantung strukturnya di mana dia posisinya. Karena Arsiparis ini posisinya di bawah sekretaris universitas hari ini, berarti akan mendapatkan turunan pekerjaan dari sekretaris. Jadi yang itu yang akan diredaksionalkan dalam bentuk sasaran kerjanya. Yang kedua, kalau memang ada tugas tambahan dia sebagai koordinator, itu juga ada kolom tugas tambahan. Jadi ada tugas utama dan ada tugas tambahan kalau di SKP, template SKP yang terbaru ini. Masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Cukup ya,
Baik, Bapak, Ibu, hadirin sekalian. Sudah ada beberapa pertanyaan dari yang hadir dan juga dari yang Zoom. Bapak Ibu, masih kita buka apa? Ya. Siap. Yes. Baik, Pak Pen, akan kami coba jawab. Apakah beda SKP di bagian kerjasama dengan SKP di kantor arsip ya? Berbeda, Bapak Ibu. Jadi Pak Pen selaku jabatan fungsional yang sebenarnya unit induknya adalah kantor arsip yang di bawah sekretaris. Berarti tugas utama Bapak tetap sebagai arsiparis, dan tugas tambahan adalah koordinator di bagian kerjasama. Jadi di SKP itu harus muncul dua-duanya. Itu merupakan turunan dari sasaran kerja yang diturunkan dari atasannya. Jadi SU Sekretaris Universitas tentunya akan mendapat turunan pekerjaan dari Bapak Rektor terkait tata kelola arsip, dan itu akan dibagi ke seluruh fungsional yang ada di UPT Arsip. Yang kedua, tentunya WR4 akan mendapatkan turunan pekerjaan dari Pak Rektor yang akan di breakdown ke bawah. Jadi sesuai dengan porsi, bagian, dan jatah pelaksanaan pekerjaan masing-masing di unit masing-masing. Yang kedua, terkait sanksi ya Bapak Ibu ya. Sanksi itu memang ada sanksinya Bapak Ibu. Ini menarik juga. Oke. Sudah muncul ya. Jadi ketika predikat penilaian akhir tahun pegawai itu adalah di posisi kuadran 4 dan 5, jadi hasil kinerjanya tidak sesuai ekspektasi, tapi berakhlaknya di bawah ekspektasi. Atau yang di kuadran 4 tadi ya, yang kuadran 5, di bawah hasil kinerjanya di bawah ekspektasi, perilaku berakhlaknya juga di bawah ekspektasi, ini tidak cocok dengan jadi ASN. Jadi memang out. Jadi ancaman untuk diberhentikan. Sedangkan kalau penilainya kebalikannya ya, kalau penilainya sangat baik di posisi kuadran 1, berarti ini di atas ekspektasi hasil kinerjanya
maka akan diberikan masuk ke talent pool dan diberikan kalau nggak salah insentif kinerja maksimal dari Bapak Ibu. Insentif kinerjanya maksimal dan kalau seandainya di posisi baik saja itu insentif kinerjanya minimal. Jadi mengamati cuman kalau sanksi ini juga dibagi dua Bapak Ibu, tergantung level jabatannya. Kalau seandainya JPT dengan kinerja tidak tercapai, JPT ini berarti kan pimpinan unit kerja ini, masuk dekan ini, direktur, wakil rektor. Jadi jika predikat kinerjanya cukup kurang atau sangat kurang, maka diberikan kesempatan 6 bulan untuk memperbaikinya. Kalau ada perbaikan berarti aman, kalau tidak berarti kalau seandainya dia direktur berarti diuji kompetensi kembali. Jadi kalau lolos berarti masih tempatkan jabatan tersebut, kalau tidak lolos berarti akan mungkin dipindahkan ke jabatan yang lebih sesuai atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah. Untuk CA dan JF, jabatan administrator ini levelnya kabak, dan JF ini jabatan fungsional, berarti termasuk kita yang fungsional. Sama persis Bapak Ibu, jika predikat kinerjanya kurang dan sangat kurang, jadi bedanya antara JPT ini cukup jadi masalah Bapak Ibu. Jadi di kuadran cukup, ini posisi JPT untuk pimpinan unit ini masalah ini. Akan ada sanksi ini. Cuma kalau untuk pelaksana, untuk level kabak ke bawah, itu kalau kurang dan sangat kurang baru jadi masalah. Sama, bisa dipindahkan, bisa dicopot dari jabatannya. Jadi itu kira-kira sanksi dari SKP versi terbaru ini. Ya. Silakan Pak Wen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya langsung aja pakai lead terkait dengan sanksi. Kalau di sini kita lihat SKP ini sanksinya itu kurang atau cukup, tidak mencapai target kan itu dapat sanksi, bisa diberhentikan. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana kaitannya dengan PP nomor 11 tentang disiplin pegawai? Kalau kita beri sanksi kan ada proses BAP, teguran tertulis, mereka kan tidak masuk selama 6 bulan berturut-turut. Mungkin itu aja Pak Kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang belum bisa kita jawab ya Pak Ibu. Saya belum menemukan seperti apa mekanisme ketika dia masuk kuadran tidak cocok jadi ASN ini. Jadi sebenarnya berarti kan penekanannya bukan kepada hasil kerja, tapi berakhlaknya ini yang penting. Ya Pak Ibu ya, kalau dilihat di kuadran depan kan itu berakhlaknya yang penting. Ini tidak boleh kurang. Tidak boleh di bawah ekspektasi. Jadi walaupun hasil kinerjanya bagus, di atas ekspektasi Bapak Ibu, berarti kan sudah sangat kinerjanya bagus sekali itu ya. Hasil kerjanya tercapai mungkin kalau di atas ekspektasi berarti di atas ekspektasi berarti di atas target ya. Cuman kalau perilaku berakhlaknya kurang, dia masuk pada lingkaran tidak cocok jadi ASN. Jadi memang perilaku berakhlaknya memang sangat penting rupanya. Ya kan Pak? Out Pak. Tidak cocok jadi ASN Pak. Jadi kurang, tidak ada sangat kurang untuk berorientasi pada layanan dan lain-lain. Jadi yang 7 variabel berakhlak itu. Kita tunggu saja Bapak Ibu. Mungkin saya juga belum pelajari secara detail nih gimana mekanisme pelaksanaan sanksinya. Karena kini
kita juga ada PP disiplin ya. Baik Bapak Ibu, mungkin udah mulai satu nampak. Jadi bagaimana kita akhiri saja acara kita Bu? Ya udah oke ya. Apa? Oh iya ya. Jadinya kalau ya, jadi itulah Bapak Ibu mudah-mudahan